Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke minggu ketiga, di mana pada minggu ini kita akan mempelajari tentang penentuan proses, teknologi, dan kapasitas produksi. Nah, pada minggu ini bersama saya Ibu Hartini. Nah, kita ke proses strategi. Jadi tipe strategi proses. Jadi strategi proses atau transformasi itu adalah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Jadi tujuan strategi proses adalah untuk menentukan suatu cara membuat produk barang dan jasa yang dapat memenuhi persyaratan dari konsumen dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya serta constraint lainnya. Jadi hasil dari keputusan ini itu berdampak pada efisiensi produk jangka panjang, fleksibilitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Nah, oleh karenanya itu banyak strategi perusahaan yang ditentukan pada saat keputusan tentang proses strategi ini. Jadi di sini ada 4 proses strategi. Jadi ada fokus pada proses, fokus berulang, fokus pada produk, dan mass customization. Jadi fokus pada proses itu lebih kepada mengatur fasilitas yang digunakan untuk operasional di sekeliling proses untuk menghasilkan produk dengan volume produksi rendah tetapi variasinya tinggi. Dan sebagian besar perusahaan global itu memilih menggunakan proses ini. Nah, istilah lain yang sering digunakan adalah job shop. Jadi job shop itu adalah contohnya misalnya seperti stasiun kerja mesin drilling, terus stasiun kerja mesin milling, atau stasiun kerja mesin turning. Nah, itu contohnya. Nah, dalam proses ini itu penyajian fleksibilitas tinggi. Kenapa? Karena produk itu berpindah di antara proses secara sebentar atau intermittent. Jadi, setiap proses itu didesain untuk melaksanakan beragam aktivitas dan menghadapi perubahan yang sering terjadi. Nah, karena itu ya disebut dengan proses intermittent. Jadi pada proses ini itu fasilitas yang digunakan itu mengandung unsur biaya yang tinggi dengan utilitas yang sangat rendah. Nah, banyak penerapan pada usaha seperti contohnya restoran dan rumah sakit. Namun beberapa fasilitas dapat bekerja lebih baik dengan menggunakan peralatan yang canggih secara elektronis maupun komputerisasi. Yang kedua adalah strategi proses fokus berulang. Nah, di sini itu berarti proses produksinya itu berorientasi pada produk yang menggunakan modul. Jadi modul itu adalah bagian atau komponen suatu produk yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, biasanya itu dalam suatu proses yang berulang-ulang atau continue. Nah, lini proses berulang atau repetitif proses itu mirip dengan lini perakitan klasik. Jadi penerapan secara luas pada industri perakitan baik kendaraan maupun peralatan rumah tangga atau produk elektronik. Nah, ini lebih terstruktur karena fleksibilitas kurang dibandingkan dengan fasilitas yang berfokus pada proses tadi. Jadi contoh seperti restoran cepat saji adalah suatu contoh penggunaan model secara berulang. Nah, dengan proses ini itu memungkinkan dilakukannya customizing yang lebih daripada proses continue. Nah, dengan cara itu perusahaan itu mendapatkan keunggulan ekonomis di mana banyak modul yang disiapkan. Yang ketiga, kita bangun proses fokus pada produk. Nah, sini contohnya banyak. Jadi strategi proses yang berfokus pada produk itu memiliki volume tinggi dan variasi yang rendah. Nah, di mana fasilitas itu diatur di sekeliling produk. Jadi proses ini tuh disebut juga proses continue. Kenapa? Karena mempunyai lintasan produksi yang panjang dan terus berulang. Nah, contohnya yang menerapkan proses ini itu seperti pabrik yang memproduksi barang seperti kaca, timah, lembaran, lampu bohlam, minuman, sama baut. Nah, ada juga pada produk jasa seperti rumah sakit yang menetapkan proses penyembuhan penyakit tertentu melalui serangkaian proses yang panjang. Terus ada juga dengan proses seperti ini, standarisasi dan pengendalian kualitas yang efektif dapat dilakukan. Nah, perusahaan yang menetapkan strategi proses seperti ini itu biasanya fasilitas yang memiliki membutuhkan biaya tetap yang tinggi, tetapi biaya variabelnya rendah. Nah, itu merupakan dampak dari pemanfaatan fasilitas yang tinggi tadi. Nah, strategi proses yang terakhir adalah mass customization.
Nah, ini bisa diartikan sebagai variasi yang dihasilkan itu sangat beragam, tetapi secara ekonomis itu mengetahui dengan tepat apa yang diinginkan konsumen dan kapan konsumen menginginkannya. Jadi mass customization ini merupakan pembuatan produk barang dan jasa yang dapat memenuhi keinginan konsumen yang semakin unik secara cepat dan murah. Nah, perusahaan yang menerapkan proses ini itu menghadapi tantangan yang membutuhkan kemampuan operasional. Nah, karena keterkaitan antara logistik, produksi, dan penjualan yang semakin erat. Nah, di sini para manajer operasional juga harus menggunakan sumber daya yang imajinatif dan agresif untuk membentuk proses yang gesit yang dapat memproduksi produk tertentu dengan cepat namun juga murah. Nah, di sini ada contoh strategi proses mass customization, yaitu industri jasa itu telah memulai menerapkannya. Contohnya seperti jasa pelayanan, telepon menyediakan pilihan seller ID, call waiting, voice, mailbox, call forwarding sesuai kebutuhan konsumen. Nah, juga ada perusahaan yang mengadakan persediaan musik di internet yang memungkinkan konsumen memilih lagu pilihan mereka dan memasukkannya ke dalam sebuah CD khusus yang langsung bisa dikirim ke alamat masing-masing konsumen. Namun salah satu persyaratan penting dalam mass customization adalah adanya ketergantungan pada desain modular. Jadi walaupun demikian, penjadwalan yang efektif dan throughput yang cepat juga diperlukan. Nah, dampak yang dapat terlihat adalah pada penurunan persediaan dan peningkatan tekanan pada kinerja penjadwalan dan rantai pasokan. Jadi yang paling susah itu yang bekerja itu adalah kinerja penjadwalan dan rantai pasokan. Jadi strategi proses ini sulit, tetapi hampir semua organisasi menuju ke arah sana untuk menggunakannya dengan cara seperti yang ditujukan pada gambar di bawah ini. Nah, ada gambar di sini yaitu bagaimana cara mengarah pada mass customization, yaitu pada awalnya itu fokus berulang dengan menggunakan teknik modular. Nah, fokus pada proses itu teknik penjadwalan efektif itu lari ke pada mass customization juga. Terus fokus pada produk teknik throughput juga itu mengarah kepada mass customization. Nah, di sini ada pemilihan alat dan teknologi. Nah, di sini itu ada konsep fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk merespon dengan sedikit pengorbanan waktu, biaya, nilai konsumen. Nah, hal ini itu dapat diartikan bahwa peralatan yang digunakan itu harus bersifat modular, dapat dipindahkan dan juga murah. Nah, di sini ada teknologi produksi. Jadi itu merupakan perkembangan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan dapat diterapkan di semua sektor yang menghasilkan barang maupun jasa. Nah, dalam bahasan ini itu akan diperkenalkan 9 area teknologi, yaitu ada namanya teknologi mesin. Nah, teknologi mesin ini dalam era komputerisasi diciptakan cara pengendalian mesin yang baru dengan menggunakan chip komputer seperti CNC atau Computer Numerical Control, yaitu permesinan yang memiliki komputer dan memori sendiri. Nah, yang kedua itu ada AIS atau Automatic Identification System. Nah, peralatan baru dari CNC hingga ATM, Automatic Teller Machine, itu digunakan dengan sinyal elektronik digital. Jadi pembuatan data secara digital itu dilakukan melalui komputerisasi. Nah, diantaranya dengan AIS, Automatic Identification System, yang membantu memindahkan data menjadi bentuk elektronik yang mudah untuk dimanipulasi. Yang ketiga itu ada pengendalian proses. Itu adalah penggunaan teknologi informasi untuk mengendalikan proses fisiknya. Yang keempat ada robot. Itu adalah sebuah mesin yang fleksibel, yaitu memiliki kemampuan untuk mengganti tenaga manusia yang bekerja melalui syarat elektrok yang menjalankan sejumlah motor dan saklar. Nah, sistem visi. Nah, di sini adalah penggunaan kamera video dan teknologi dalam peran pemeriksaan. Nah, ASRS atau Automated Storage and Retrieval System adalah gudang yang dikendalikan komputer yang menempatkan komponen secara otomatis dari dan akan menuju ke tempat tertentu dalam gudang. Nah, AGV atau Automated Goods Vehicle
adalah kereta yang dipandu dan dikendalikan secara elektronik yang digunakan untuk memindahkan bahan. Masuk ke FMS atau Flexible Manufacturing System. Itu adalah sebuah sistem yang menggunakan sebuah sel kerja otomatis yang dikendalikan oleh sinyal elektronik dari sebuah komputer induk. Jadi adapun kelebihan dan kelebihan dari FMS. Nah, kita ke CIM atau Computer Integrated Manufacturing atau yang terakhir. Itu adalah sebuah sistem manufaktur di mana CAD sama FMS itu pengendalian persediaan gudang dan pengiriman itu dipadukan. Jadi merupakan perluasan dari flexible manufacturing system, dan juga CIM ini FMS sama CIM ini mengurangi perbedaan antara produksi dengan volume yang rendah, variasinya tinggi, dengan produksi dengan volume tinggi tapi variasinya rendah. Jadi teknologi informasi itu menjadikan VMS sama CIM itu mengatasi meningkatnya variasi yang bersamaan dengan meningkatnya volume. Oke, terus kita ke teknologi di sektor jasa. Jadi kalau teknologi tadi ada di manufaktur atau industri, di sini teknologi di sektor jasa. Jadi pelayanan atau kemudahan yang diberikan oleh perusahaan jasa kepada para pelanggannya. Contohnya di sini ada jasa keuangan, perhotelan, restoran, dan penerbangan. Menurut Peter Drucker, itu seorang ahli di bidang teknologi itu, ia mengatakan bahwa kita tuh sungguh memiliki pilihan dan kita harus belajar menjadi manajer yang agresif atas teknologi dengan memilih teknologi tertentu dan menolak teknologi yang lain. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa kelangsungan hidup di dunia ini menuntut keputusan teknologi yang cerdas. Nah, kita tidak perlu menerapkan setiap kemajuan teknologi itu tanpa memperhatikan pengaruh negatifnya terhadap manusia dan lingkungan. Nah, oleh karena itu, kita perlu menjadi manajer teknologi, bukan sekedar pemakai teknologi. Kita masuk ke proses engineering. Jadi itu adalah proses pemikiran kembali dan mendesain ulang proses bisnis yang dilakukan secara radikal untuk membawa peningkatan kinerja secara radikal pula. Nah, hal ini itu dikarenakan adanya kedinamisan yang ada di mana konsumen, teknologi maupun bauran produk itu mengalami perubahan. Jadi proses engineering yang efektif itu bergantung pada evaluasi ulang tujuan proses dan mendata ulang asumsi yang digunakan. Nah, ini dapat berjalan apabila proses dasar dan tujuannya itu dikaji ulang. Nah, proses engineering ini juga itu memusatkan perhatian pada aktivitas yang mempunyai fungsi bersilang. Nah, kenapa? Karena manajer itu sering bertanggung jawab pada fungsi khusus, sedangkan aktivitas yang melintas dari satu fungsi ke fungsi lain itu dapat diabaikan. Jadi yang penting proses ini itu memusatkan perhatian pada perbaikan dalam hal biaya, waktu, dan nilai konsumen. Sekarang kita masuk ke perencanaan kapasitas. Di sini perencanaan kapasitas. Jadi apa sih kapasitas itu? Jadi kapasitas itu adalah suatu tingkat keluaran atau suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode waktu tersebut. Sedangkan perencanaan kapasitas itu adalah kegiatan penentuan dan pembaharuan kebutuhan kapasitas produksi. Nah, di sini itu ada perencanaan kapasitas itu dapat dilihat dalam 3 horizon waktu. Jadi di sini itu ada kapasitas jangka panjang, di mana dengan durasi lebih dari 1 tahun merupakan fungsi penambahan fasilitas dan peralatan yang dimiliki. Jadi di sini yaitu menambah tempat untuk fasilitas, menambah waktu tunggu dan perlengkapan yang lama. Ini pilihan-pilihan untuk penyesuaian kapasitas. Yang kedua itu perencanaan dalam kisaran waktu menengah atau kapasitas jangka menengah. Jadi dengan durasi 3 hingga kurang dari 1 tahun. Dan di sini itu apa saja yang pilihan-pilihan untuk penyesuaian terbatas. Jadi di sini ada subkontrak menambah perlengkapan atau menambah shift. Jadi sini yang dapat ditambahkan itu yaitu menambahkan peralatan, karyawan, jumlah shift sama subkontrak, dan juga adanya persediaan.
Di sini yaitu menambah personel, ya, membangun atau menggunakan persediaan. Terus yang ketiga itulah perencanaan dalam kisaran waktu yang pendek, atau bisa disebut kapasitas jangka pendek. Biasanya itu sampai dengan 3 bulan. Nah, di sini apa saja sih pilihan-pilihan untuk penyesuaian kapasitas? Itu cuma satu, yaitu menjadwalkan pekerjaan, menjadwalkan personel, dan mengalokasikan mesin. Sini kita masuk ke jenis-jenis dari kapasitas. Jadi kapasitas itu ada dua jenisnya. Ada kapasitas desain dan kapasitas efektif. Nah, kapasitas desain itu lebih adalah output maksimum sistem secara teoritis dalam satu periode waktu tertentu. Nah, biasanya itu dinyatakan dalam satu angkatan tertentu seperti jumlah yang diproduksi per minggu, per bulan, atau per tahun. Jadi sebagian besar organisasi itu beroperasi di bawah kapasitas desain, sekitar 82%. Kenapa? Karena kesadaran bahwa operasi itu dapat lebih efisien bila sumber daya itu tidak digunakan sampai batas yang maksimum. Nah, kita masuk ke kapasitas efektif. Nah, kapasitas efektif yang diharapkan itu dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan. Jadi dua pengukuran kinerja sistem itu ada utilitas C, yaitu persentase kapasitas desain yang sesungguhnya telah dicapai, serta efisiensi, yaitu persentase kapasitas efektif yang sesungguhnya telah dicapai. Nah, sekarang kita masuk pertimbangan kapasitas. Jadi di sini ada pertimbangan kapasitas. Jadi ada 4 pertimbangan khusus untuk integrasi strategi dan investasi berkaitan dengan kapasitas, yaitu satu adalah peramalan permintaan itu harus akurat. Jadi sebuah peramalan itu harus akurat, merupakan hal yang paling utama bagi keputusan kapasitas. Jadi manajemen itu harus mengetahui produk mana yang sedang ditambahkan dan mana yang sedang dihentikan, begitu juga dengan volume yang diinginkan atau diharapkan. Yang kedua yaitu memahami teknologi dan peningkatan kapasitas. Jadi volume itu ditentukan dengan peninjauan ulang pada beberapa alternatif saja, dan teknologi itu juga ikut menentukan kapasitas. Yang ketiga itu adalah menentukan tingkat operasi yang optimum atau volume. Nah, sering ditentukan dengan istilah skala ekonomis dan disekonomis. Yang terakhir itu adalah membangun untuk perubahan. Nah, manajer operasi itu membangun fleksibilitas dalam fasilitas dan peralatan, serta mengadakan sensitivitas keputusan dengan menguji beberapa skenario. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke mengelola permintaan. Jadi mengelola permintaan itu walaupun peramalan itu sudah baik, kadang terdapat ketidakcocokan permintaan dan kapasitas, sehingga bisa terjadi permintaan yang melebihi kapasitas atau sebaliknya, kapasitas itu melebihi permintaan. Jadi misalnya jika permintaan itu melebihi kapasitas, maka perusahaan itu dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang, dan mengurangi bisnis dengan keuntungan yang marginal. Nah, jika kapasitas itu melebihi permintaan, maka perusahaan itu perlu merangsang permintaan melalui pengurangan harga dan menyesuaikan diri terhadap pasar melalui perubahan produk. Oleh karena itu, ada taktik untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan, yaitu dengan satu, mengubah staf yang ada dengan menambah atau mengurangi. Terus yang kedua itu menyesuaikan peralatan dan proses dengan membeli, menjual, atau menyewa. Yang ketiga itu adalah merancang ulang produknya untuk meningkatkan hasil produksi. Terus memperbaiki proses untuk meningkatkan hasil produksi. Terus menambahkan fleksibilitas proses untuk memenuhi preferensi produk yang berubah secara lebih baik. Dan terakhir itu adalah menutup pabrik. Jadi perencana kapasitas itu membutuhkan 2 tahap. Jadi tahap pertama itu yaitu permintaan di masa yang akan datang itu diramalkan dengan model tradisional seperti konsep statistik.
Yang kedua, itu tahap kedua peramalan itu digunakan untuk menentukan kapasitas serta peningkatan ukuran untuk setiap penambahan kapasitas. Jadi cara untuk menetapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas itu agar mendapatkan keuntungan adalah dengan menggunakan analisis titik impas atau break-even point. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini bersama saya pada minggu ketiga ini, menjauhi yang namanya narkoba karena dapat merugikan diri sendiri. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.